Kabut pagi menggantung rendah di terminal Mendolo, Wonosobo. Asap tipis mengepul dari knalpot bus yang baru tiba bercampur dengan aroma hujan semalam dan kopi hitam yang sedang diseduh. Di sudut terminal, sebuah warung kecil dari papan kayu berdiri sederhana. Di balik meja, seorang gadis berkerudung coklat muda tampak sibuk menyusun gelas dan termos air panas. Namanya Rati. Gadis berparas tenang ini menyimpan rahasia besar dalam dadanya. Rati datang dari Bantul merantau sendiri setelah kedua orang tuanya wafat dalam kecelakaan tragis 2 tahun lalu. Ia membawa warisan leluhur yang bukan sembarang ilmu, ajian sengkeran, sebuah pelindung gaib yang diwariskan turun-temurun dari garis perempuan di keluarganya. Namun, Rati tidak berniat menjadi pendekar atau jawara. Ia hanya ingin hidup tenang, menjajakan kopi dan teh panas di terminal yang ramai tapi penuh intrik. Setiap pagi para sopir, kernet, dan kuli angkut mampir ke warungnya. Mereka menyukai senyuman lembut Rati, tutur katanya yang halus, dan kopi buatannya yang terasa seperti pelukan hangat. Namun, di balik semua itu, Rati menyimpan perasaan waspada. Ia tahu dunia terminal bukan tempat lembut untuk perempuan muda, terlebih yang cantik seperti dirinya. Pagi itu, dari kejauhan seorang pria berkepala plontos dengan jaket kulit dan rantai besi di pinggang menatap Rati tanpa berkedip. Dialah Bambang Gundul, preman paling ditakuti di terminal. Ia sudah lama menganggap terminal sebagai kerajaan kecilnya, tempat di mana tak satu pun berani menentangnya. Bambang mencatat kemunculan Rati sebagai ancaman baru. Bukan karena ia menjual kopi, tapi karena kehadirannya menarik perhatian banyak orang. Bambang melangkah pelan ke arah warung Rati. Sepatu botnya menginjak genangan air dengan bunyi keras. Ia duduk tanpa diundang, mengetuk meja dengan koin Rp100. Kopi, manis, tapi jangan kayak muka loya, Mbak, katanya sambil menyeringai. Rati tersenyum walau hatinya menegang. Bukan karena takut, tapi karena ia mulai merasakan hawa panas yang ganjil di sekitar pria itu. Tanda bahwa jiwa yang kotor sedang mencoba mendekat. Di bawah meja, Rati menggenggam kalung peninggalan ibunya yang berisi doa-doa kuno dalam bahasa Jawa. Ia belum berniat mengaktifkan ajian sengkeran. Hatinya berharap semuanya bisa selesai dengan damai. Tapi dalam benaknya, Rati tahu jika dunia menguji kelembutan dengan kekerasan, maka kelembutan harus bisa melindungi dirinya sendiri. Terminal semakin ramai, tapi waktu seperti melambat saat Bambang memandang Rati dengan sorot mata tajam. Beberapa sopir tampak ingin menegur, tapi hanya menunduk. Mereka tahu siapa Bambang dan mereka tahu hukum tak tertulis di tempat itu. Siapa melawan, siap hancur. Rati sadar kini bukan hanya kopi yang ia suguhkan di warung kecilnya, tapi juga keberanian. Dan di tengah kabut yang belum juga sirna, Rati menatap Bambang Gundul dengan tatapan datar tapi dalam. Tatapan yang membuat preman itu mengerutkan dahi seolah ada sesuatu yang tidak ia mengerti. Sejak pagi, Bambang Gundul tak beranjak dari bangkunya. Tangannya menggenggam gelas kopi kosong, tapi matanya sibuk menggerayangi Rati dari kepala hingga kaki. Setiap kali Rati mendekat, laki-laki itu melemparkan komentar yang membuat udara terasa lebih pengap dari biasanya. Kopi buatan kamu ini, Mbak, manis banget. Pasti karena kamu tuangkan senyumnya ke dalamnya, ucap Bambang, disambut tawa cempreng dua preman anak buahnya. Rati tersenyum kecil lalu kembali ke belakang meja. Tapi dalam hatinya mulai bergolak. Ia bukan perempuan lemah yang bisa digoda begitu saja. Ia adalah pewaris ajian sengkeran, warisan dari garis keturunan perempuan sakti yang hanya digunakan saat keadaan benar-benar mendesak. Para pelanggan mulai risih. Sopir-sopir langganan Rati perlahan mundur, enggan berurusan dengan Bambang. Warung yang biasanya ramai mendadak lengang. Rati menyadari kehadiran Bambang bukan sekadar gangguan kecil. Ia sedang diuji, disudutkan, diintimidasi secara perlahan seperti ular yang melilit tubuh mangsanya sabar menunggu napas terakhir. Sore itu, Bambang berdiri menyandarkan tubuh kekarnya ke meja kayu warung Rati. Gini ya, Mbak, kalau mau usahamu aman, lancar, enggak ada gangguannya ikut aturan. Di terminal ini gue yang ngatur, ngerti? Katanya pelan namun mengancam. Rati menatapnya tanpa gentar, walau jantungnya berdebar kencang. Saya cuma jual kopi, Mas. Enggak nyenggol siapa-siapa. Tapi kalau Mas ngerasa terusik, ya maaf. Bambang menyeringai. Jangan songong. Semua yang dagang di sini setor.
Enggak ada pengecualian. Kalau enggak, ia menepuk meja dengan keras hingga gelas retak. Warung lo bisa hilang besok pagi. Langit Wonosobo mendung seolah meniru isi hati Rati. Ia menatap Bambang lalu berkata pelan, "Kalau memang itu niat, Mas, silakan saja. Tapi saya enggak akan kemana-mana. Saya cuma perempuan biasa yang jual kopi." Di balik tenangnya suara Rati, ajian sengkeran dalam tubuhnya mulai bergetar, menyerap amarahnya dan perlahan membentuk lapisan pelindung tak kasat mata. Bambang mendengus dan meludah ke tanah. "Ingat omongan gue, lo pikir tempat ini enggak keras. Jangan sok suci, Mbak. Terminal ini bisa nelen siapapun, apalagi yang cantik kayak lo." Lalu ia pergi dengan langkah lebar diiringi tawa kecil anak buahnya yang masih setia di belakang. Tapi Rati tahu itu bukan akhir. Itu baru permulaan dan ia harus bersiap sebab badai telah mulai mengintip dari celah warung kecilnya. Malam itu, Rati duduk di dalam warung kayunya yang telah dikunci rapat. Terminal sudah mulai sepi, hanya suara jangkrik dan beberapa langkah kaki kenek malam yang terdengar samar. Lampu petromas redup menerangi wajahnya yang terlihat letih namun tetap tegar. Di tangannya tergenggam kalung warisan almarhum ibunya, pusaka tua yang menyimpan kekuatan ajian sengkeran. Ia tahu hari-harinya ke depan tak akan mudah. Bambang Gundul bukan sekadar preman. Ia adalah ancaman nyata yang tak segan menggunakan kekerasan demi kuasa. Di luar, angin membawa suara bisikan gaib dari dataran Dieng. Rati memejamkan mata membiarkan dirinya tenggelam dalam mantra-mantra Jawa kuno yang diajarkan almarhum neneknya yang dikenal sebagai dukun sakti di Bantul. Tubuhnya menghangat, dada bergetar, dan telapak tangannya mengeluarkan hawa dingin. Ajian sengkeran mulai membangun lapisan pelindung spiritual. Seolah bersiap menghadapi perang tak terlihat yang mulai mengintainya. Sementara itu, di sebuah warung remang di ujung terminal, Bambang Gundul duduk di antara botol arak dan kepulan asap rokok. Wajahnya masam, namun matanya tajam memandangi jalanan yang basah oleh gerimis. Perempuan itu terlalu berani, gumamnya. Ia tak pernah suka perempuan yang menantangnya, apalagi yang berani menolak perintahnya di depan umum. Bagi Bambang, harga dirinya sebagai penguasa terminal telah diinjak dan itu hanya bisa dibalas dengan satu hal, kekerasan. Anak buahnya, Jabrik dan Ucok tertawa sambil berjudi di sudut ruangan. Namun, Bambang tak ikut larut dalam kesenangan mereka. Ia menyimpan dendam. "Besok pagi warung itu gue ratain. Biar tahu rasa," ucapnya dengan nada rendah tapi mengandung bara. Ia tahu banyak yang akan diam saja, bahkan menikmati saat seorang perempuan pemberani dipatahkan oleh sistem yang sudah lama bobrok. Dan justru itulah yang ia inginkan, menjadi penguasa yang ditakuti, bukan dihormati. Pagi datang lebih cepat dari yang dirasakan Rati. Kabut menyelimuti terminal lebih tebal dari biasanya, seakan memberi peringatan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Rati membuka warung seperti biasa. Meski hatinya gelisah, ia tahu Bambang akan datang, tapi ia tak akan lari. Ini bukan tentang warung kopi lagi. Ini tentang martabat, tentang harga diri seorang perempuan yang tak ingin diinjak. Beberapa sopir mampir, tapi hanya sebentar. Mereka melemparkan tatapan khawatir lalu pergi dengan alasan yang dibuat-buat. Mereka tak ingin terlibat. Rati memaklumi rasa takut pada Bambang yang sudah terlalu mendarah daging di terminal itu. Ia sendiri pun merasakannya, tapi memilih untuk berdiri, bukan menyerah. Dan benar saja, tak lama kemudian suara langkah berat disertai teriakan-teriakan kasar mulai mendekat. Bambang datang membawa 2 anak buahnya dan 1 linggis panjang di tangan. Matanya liar, penuh amarah yang siap meluap. "Kita lihat siapa yang lebih kuat sekarang," teriaknya lantang. Rati berdiri di depan warungnya, tangan di sisi tubuh, kalung pusaka tersembunyi di balik bajunya mulai berpendar pelan. Ajian sengkeran tak hanya akan melindunginya dari kekerasan fisik, tapi juga dari niat jahat yang melekat pada jiwa yang kotor. Dan di sanalah ia berdiri sendiri, namun tidak sendiri. Sebab kekuatan leluhur telah bersiap menyertainya dalam ujian yang akan datang. Bambang Gundul menghentakkan linggis ke tanah dengan keras, membuat debu terminal berterbangan. "Keluar lo, hari ini gue kasih pelajaran." Suaranya menggema menciptakan keheningan di sekitar terminal. Pedagang kecil yang masih buka langsung menutup lapaknya. Sopir-sopir buru-buru menyalakan mesin bas mereka dan menjauh. Semua tahu Bambang tak pernah main-main jika sudah marah.
Dan kini amarahnya tertuju pada satu perempuan. Rati melangkah perlahan ke depan warungnya. Langkahnya tenang. Meski degup jantungnya menghentak seperti genderang perang. Ia berdiri di ambang pintu memandang Bambang tanpa sedikit pun gentar. Kalau Mas Bambang mau menghancurkan warung saya, silakan. Tapi ketahuilah, tidak semua bisa Mas hancurkan semudah itu. Ada hal-hal yang tak bisa disentuh kekerasan. Ujarnya dengan suara datar namun dalam seperti suara angin gunung yang menusuk. Bambang tertawa sinis. Halah, filsafat lo. Gue cuma butuh lo minggat dari sini. Gampang. Tinggal gue dobrak, bakar, beres. Ia mengayunkan lingkisnya. Namun, saat ujung logam itu nyaris menyentuh tiang warung, sebuah suara seperti gemuruh tanah bergema pelan dari bawah. Seketika tangannya seperti kehilangan tenaga. Linggis itu jatuh ke tanah begitu saja. Jabrik dan Ucok terperangah. "Wei, Bang, kenapa tuh?" tanya mereka panik. Tangan Rati mencengkeram kalung pusaka di balik bajunya. Dari situ kekuatan ajian sengkeran mulai memancar kuat. Tak kasat mata namun terasa oleh siapapun yang memiliki niat jahat. Warung kayu itu tiba-tiba memancarkan hawa dingin seolah dilindungi oleh dinding tak terlihat. Tiang kayu yang tadi hendak dirusak justru berdiri lebih kokoh dari sebelumnya. Bahkan memantulkan cahaya samar keperakan di sela-sela retakan papan. Bambang mundur satu langkah. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. "Apaan ini? Lo pakai dukunnya?" "Santet." Suaranya mulai goyah, kehilangan kesombongan yang tadi menggelegar. Ia melihat Rati dengan pandangan takut, tapi juga marah. Ia bukan hanya merasa dipermalukan, tapi juga kalah oleh kekuatan yang tak ia mengerti. Rati tidak menjawab. Ia hanya menatap Bambang dalam diam, tapi dari sorot matanya terpancar cahaya yang tajam seperti peringatan terakhir. "Saya tidak menyakiti siapa-siapa, Mas. Tapi kalau Mas memaksa, warung ini akan melindungi saya dengan caranya sendiri," katanya lirik. Namun setiap katanya menusuk seperti belatih ke dalam hati Bambang. Jabrik dan Ucok yang biasanya bengal mulai mundur perlahan. "Bang, udahlah, ini cewek bukan orang biasa. Kita salah sasaran, Bang," bisik Jabrik gemetar. Namun Bambang masih berdiri di tempat menahan rasa malu dan amarah yang bercampur. Dunia seakan berputar lebih cepat. Untuk pertama kalinya, ia merasa tak berdaya bukan karena kekuatan otot, tapi karena kekuatan yang berasal dari alam dan leluhur. Dengan langkah tersendat, Bambang memungut lingkisnya dan berbalik. "Lo menang hari ini, Ratih, tapi gue bakal balik lagi. Dan waktu itu lo enggak bakal bisa sembunyi di balik kekuatan klinik." Ucapnya keras, tapi langkahnya cepat menjauh. Pertanda bahwa ancaman itu hanyalah sisa keberanian yang mulai luntur. Rati berdiri tegak walau tubuhnya mulai lemas, tapi ia tahu satu hal ini belum berakhir dan jika harus berhadapan lagi, ia akan siap. Sejak peristiwa pagi itu, suasana terminal Wonosobo berubah. Warung kopi Ratih kini jadi bahan bisik-bisik. Para sopir, kernet, hingga pedagang kecil membicarakan keanehan yang mereka saksikan. Linggis yang terlepas sendiri, tiang warung yang berkilau, dan Bambang Gundul yang pulang tanpa sempat menghancurkan apapun. Banyak yang kagum, tapi lebih banyak yang takut. Mereka mulai menyebut Rati sebagai gadis ajian, perempuan sakti dari Bantul yang tak bisa disentuh oleh kekerasan dunia. Namun, di sisi lain kota di sebuah rumah tua bekas losman, Bambang Gundul meratapi rasa malu yang menggerogoti harga dirinya. Ia duduk termenung di depan cermin pecah, menatap bayangannya sendiri yang tampak lebih lemah dari biasanya. Tangannya bergetar bukan karena takut, tapi karena dendam. "Gue dipermalukan sama cewek," gesisnya sambil menghantamkan tangan ke dinding. Sekujur tubuhnya mendidih oleh hasrat untuk membalas. "Bang, kalau cewek itu pakai ajian, ya kita juga harus cari dukun yang bisa ngimbangin," ucap Jabrik sambil menghisap rokok kretek di sudut ruangan. Ucok mengangguk. "Gue dengar di lereng Sumbing ada dukun tua namanya Mbah Jagir. Dia bisa netralin segala ajian. Orang-orang dulu manggil dia penghisap sengkeran." Kalimat itu membuat mata Bambang berbinar. Harapan baru muncul di tengah kepedihan egonya yang tercabik. Tanpa buang waktu, malam itu juga mereka bertiga naik motor trail ke arah lereng Gunung Sumbing. Jalanan gelap sunyi, hanya disinai lampu motor yang bergoyang-goyang. Mereka menembus kabut dan bau tanah basah menuju pondok tua yang terbuat dari kayu jati hitam. Di depan pondok,
Seorang lelaki renta duduk bersila dengan mata tertutup. Wajahnya keriput, tubuhnya kurus, tapi aura di sekelilingnya seperti menyerap cahaya. "Aku sudah tahu maksudmu datang kemari, Bambang." Suara Mbah Jagir lirih, namun tegas. "Kau ingin menghancurkan perlindungan yang tak bisa kau sentuh dengan otot. Tapi ingat, setiap ajian memiliki harga dan setiap dendam akan memakan jiwamu jika tak dikendalikan." Bambang hanya mengangguk, wajahnya kaku. "Gue gak peduli harga berapun, yang penting cewek itu tumbang." Mbah Jagir membuka matanya perlahan. Bola matanya kelabu seperti abu sisa dupa. Ia bangkit dan masuk ke dalam gubuk, lalu kembali dengan kendi tanah liat dan sehelai kain kafan lusuh. "Minum air ini selama 7 hari. Setelah itu, tubuhmu akan kebal terhadap ajian sengkeran. Tapi kau akan kehilangan sesuatu. Cahaya dalam jiwamu akan padam sedikit demi sedikit." Bambang menerima kendi itu dengan tangan gemetar. Tak peduli risiko yang akan datang. Sementara itu, di warung kecilnya, Rati kembali menyeruput air dan menyeduh kopi untuk beberapa sopir yang diam-diam mulai kembali berdatangan. Ia tersenyum, tapi dalam hati ada rasa was-was yang tak ia pahami. Kalung warisan ibunya bergetar lemah malam itu seperti memberi peringatan samar. Sesuatu yang gelap sedang bergerak mendekatinya. Sesuatu yang mungkin tak bisa dihalau hanya dengan kekuatan leluhur. Dan saat embun mulai turun dari langit Wonosobo, 2 kutub kekuatan mulai membentuk garis nasibnya masing-masing. Yang satu mengandalkan dendam, yang satu menggenggam warisan suci. Dunia terminal yang keras akan segera menjadi medan ujian yang tidak hanya mempertaruhkan warung kopi, tapi juga kehormatan, kekuatan batin, dan nyawa. 7 hari telah berlalu sejak Bambang Gundul meminum air dari kendi Mbah Jagir. Tubuhnya memang terasa lebih kuat, ototnya lebih padat, langkahnya lebih ringan, dan tatapannya lebih tajam dari biasanya. Tapi di balik kekuatan itu, ada sesuatu yang berubah. Ia tidak lagi bisa tertawa lepas seperti dulu. Setiap malam ia bermimpi berdiri di tepi jurang dengan tangan yang meneteskan darah dan suara jeritan tak terlihat yang mengganggu tidurnya. Tapi Bambang tidak peduli. Baginya semua itu hanyalah efek samping kecil dari kekuatan yang ia dambakan. Ucok dan Jabrik memperhatikan perubahan itu dengan gelisah. Bambang kini jarang bicara, lebih banyak termenung dan menatap kosong. Ia sering mencium bau dupa, padahal tidak ada api yang menyala. Kadang matanya memerah seperti sedang menangis, tapi ia tetap berdiri kaku seperti patung batu. "Lo yakin masih waras, Bang?" bisik Jabrik suatu malam, tapi hanya dijawab dengan tatapan yang membuatnya mundur setapak. Dendam memang telah menjadi bagian dari darah Bambang. Di sisi lain, Rati mulai merasa gelisah. Kalung peninggalan ibunya semakin sering bergetar tanpa alasan. Ia mencoba bermeditasi, menyatukan batin dengan ajian sengkeran yang diwariskan dari neneknya di Bantul. Tapi setiap kali ia memejamkan mata, bayangan hitam selalu muncul. Bayangan seorang lelaki dengan wajah tak terlihat, namun sorot matanya penuh murka. Sesuatu yang gelap sedang menapaki jalan menuju dirinya, dan ajian leluhur tak lagi cukup untuk memberi rasa aman seperti dulu. Suatu pagi, terminal kembali riuh, tapi bukan karena penumpang atau bus yang datang. Bambang muncul dengan langkah perlahan diikuti Ucok dan Jabrik. Kali ini bukan dengan linggis, tapi dengan tangan kosong. Tapi langkahnya membuat bumi seperti ikut berguncang. Semua orang menyingkir, mengira akan ada kekacauan lagi. Tapi Bambang hanya berdiri di depan warung Rati, menatapnya diam-diam seperti menunggu waktu yang tepat untuk menerkam. Rati keluar perlahan. Wajahnya tetap tenang walau napasnya terselubung kabut cemas. "Mas Bambang, jangan ulangi lagi. Apapun yang Mas lakukan, saya tidak akan pergi," katanya lirih. Tapi Bambang tidak menjawab. Ia hanya menatap kalung di leher Rati dan dalam sekejap, aura ajian sengkeran yang melindungi Rati mulai bergetar tidak karuan. Rati terkejut. Perlindungannya melemah. Ada kekuatan yang menembus lapisan ajian itu. Dan ia sadar ini bukan lagi Bambang yang dulu. Ajian sengkeran itu kuat, tapi tidak sekuat orang yang rela kehilangan jiwanya demi balas dendam, ujar Bambang perlahan. Suaranya dingin, nyaris tanpa emosi. Rati mundur 1 langkah, tubuhnya gemetar. Ia tahu perang ini sudah di ambang pintu. Bukan perang otot, bukan sekadar amukan preman. Ini pertarungan antara warisan leluhur dan kutukan kegelapan.
Tiba-tiba angin di terminal berhenti, udara menjadi berat seakan waktu melambat. Kalung Rati bersinar samar berusaha mempertahankan kekuatannya. Tapi Bambang kini melangkah 1 meter lagi dan getaran tanah terasa nyata. Sesuatu akan pecah. Pertarungan batin dan kekuatan supranatural sudah tidak bisa dihindari lagi. Orang-orang mulai berkumpul diam-diam di kejauhan, menyaksikan apa yang mereka rasakan sebagai awal dari akhir. Di tengah ruang terminal yang sepi, Ratih memejamkan mata, memanggil leluhur dalam batinnya, dan Bambang mengepalkan tangan, menyiapkan tubuh yang kini kebal dari ajian. Perang ini bukan lagi tentang warung kopi. Ini tentang harga diri, takdir, dan 2 jiwa yang menolak tunduk pada siapapun. Malam menjelang seperti pertanda kiamat kecil di terminal bas Wonosobo. Awan-awan hitam menggulung di langit, angin membawa aroma kemenyan, dan suasana mencekam menyelimuti setiap sudut tempat. Orang-orang telah menghilang satu persatu, meninggalkan terminal yang kini menjadi panggung 2 kekuatan. Rati berdiri di depan warungnya. Wajahnya pucat, namun sorot matanya menyala. Kalung di lehernya terus berdenyut dan dari dalam dadanya, ajian sengkeran perlahan mulai terbangun sepenuhnya. Bambang Gundul tidak bicara sepatah kata pun. Ia berdiri kaku seperti arca batu. Matanya menghitam dan tangannya mengeluarkan hawa panas. Air kendi Mbah Jak telah menyatu dalam nadinya, membuat tubuhnya kebal dari senjata tajam dan pukulan manusia biasa. Tapi tubuh itu kini tidak sepenuhnya miliknya. Ada sesuatu yang menumpang, roh penasaran dari masa lalu yang haus darah dan dendam. Dan malam ini Rati adalah tujuannya. Aku tidak akan mundur, Mas Bambang. Suara Rati bergetar namun tegaskan ia melangkah maju. Kedua telapak tangannya merapat di dada membentuk mudra kuno warisan leluhur. Seketika cahaya biru menyemburat dari kalungnya, membentuk lingkar pelindung di sekeliling tubuhnya. Angin berhenti bahkan suara jangkrik lenyap. Ajian sengkeran kini benar-benar terjaga menyelimuti Rati dalam kekuatan yang diturunkan dari para empu bantul tempo dulu. Bambang meraung bukan seperti manusia, tapi seperti binatang yang terluka. Ia melompat menghantam lingkar pelindung Rati dengan tinjunya yang berselimut api. Tapi ajian sengkeran memantulkan serangan itu, membuat Bambang terpental ke belakang. Tubuhnya menghantam tiang halte, membuat beton retak. Namun ia bangkit lagi dengan lebih ganas. Matanya kini tidak menunjukkan amarah, tapi kegilaan. Di tengah pertarungan itu, Rati teringat petuah ibunya. Ajian sengkeran bukan untuk menyerang, tapi untuk menahan. Tapi jika waktu gelap datang, kau harus memanggil akar kekuatan dari tanah ibumu. Rati pun menggigit ujung jarinya, meneteskan darah ke tanah. Tiba-tiba dari bawah telapak kakinya tumbuh akar-akar halus bercahaya, menjalar cepat membentuk pola pusaran di lantai terminal. Rati memejamkan mata, memusatkan tenaga batin. Ia kini bukan sekadar penjual kopi. Ia adalah cucu perempuan terakhir dari garis keturunan Kipati Sengkeran. Bambang menyerang lagi, kini dengan kecepatan tak wajar. Tangannya menebas udara, membelah energi pelindung Rati sedikit demi sedikit. Tubuhnya penuh luka, namun tidak ada darah yang mengalir. Tapi di balik kekebalan itu, Rati melihat sesuatu. Mata Bambang berkaca-kaca. Ada air yang menetes di ujung matanya seperti sisa-sisa manusia yang masih tersisa dalam dirinya. Rati sadar tubuh itu belum sepenuhnya dikuasai kegelapan. Masih ada harapan. Rati lalu berseru. Suaranya lantang menggetarkan kaca-kaca terminal. Mas Bambang, ingat ibumu. Ingat siapa dirimu, kau bukan boneka kegelapan. Tapi suara itu hanya membuat Bambang berteriak lebih keras, menutup telinganya, menolak cahaya. Pertarungan batin terjadi di dalam dirinya antara manusia dan makhluk yang kini mendominasinya. Tubuhnya bergetar hebat seperti hendak meledak. Dan saat kilat menyambar langit, Rati berlutut, kedua tangan menghantam tanah, melepaskan gelombang energi terakhir dari ajian sengkeran. Akar-akar bercahaya melesat ke tubuh Bambang, membelitnya dalam cahaya hangat. Bambang menjerit, tubuhnya terguncang hebat, lalu terdiam. Sunyi. Hanya suara hujan pertama yang akhirnya jatuh ke bumi menyapu jejak-jejak pertempuran yang hampir menghancurkan segalanya. Rati terhuyung. Tubuhnya lelah diseret arus energi ajian sengkeran yang baru saja dilepaskannya. Hujan turun deras mencuci luka-luka yang tak kasat mata, tapi menyisakan perih di dada. Ia menatap Bambang Gundul yang kini terduduk lemas. Tubuhnya dilingkupi cahaya yang perlahan memudar.
Tidak ada lagi sorot mata liar. Yang tersisa hanya tatapan kosong, penuh sesal, penuh luka. Rati menggigit bibir bawahnya, mencoba menahan air mata. Ia tidak menyangka di balik kekerasan dan kekejaman Bambang, ternyata ada jiwa yang hampir remuk oleh masa lalu. Bambang terbatuk pelan, darah mengalir dari sudut bibirnya. "Aku seharusnya mati malam ini," katanya lirih, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Rati. Suaranya seperti anak kecil yang tersesat. "Tapi kenapa kau menahanku? Kau seharusnya membinasakanku saja." Ia menunduk. Kedua tangannya mengepal di tanah, gemetar antara marah dan malu. Rati mendekat perlahan. Meski jantungnya berdegup kencang, ia tahu risiko membiarkan Bambang hidup. Tapi ia juga tahu kadang manusia hanya butuh satu cahaya kecil untuk menemukan jalan pulang. "Aku tidak bisa membunuh seseorang yang masih punya air mata," kata Rati. Suaranya lembut namun kuat. Ia duduk di samping Bambang. Tak peduli pakaiannya basah kuyup oleh hujan. "Kau bukan iblis. Kau hanya manusia yang salah jalan dan dijadikan alat oleh kegelapan." Tiba-tiba dari balik bangunan terminal yang gelap muncul sosok tua berjubah hitam. Ia melangkah pelan, namun setiap langkahnya seperti membawa hawa dingin yang menggigit. Matanya kosong namun penuh kuasa. Rati mengenal sosok itu dari cerita-cerita tua. Ki Tunggul Ratri, guru hitam yang sudah lama menghilang, ahli ilmu santet dan penunduk sukma. Dialah dalang di balik kekuatan yang merasuki Bambang. Dialah yang memberi air kendi terkutuk itu. Ki Tunggul tertawa pelan, suaranya seperti besi beradu. "Kukira ajian sengkeran sudah lenyap bersama leluhurmu, Ratih. Tapi ternyata kau menyimpannya. Bodoh anak muda. Kau menyia-nyiakan kekuatan itu hanya untuk menyelamatkan pecundang sepertinya." Ia menunjuk Bambang dengan jari keriputnya. Cahaya petir menyambar di belakangnya menambah kengerian wajah tuanya yang pucat pasi. Rati bangkit berdiri. Tubuhnya masih bergetar tapi sorot matanya tidak lagi ragu. "Kau salah Ki. Sengkeran bukan untuk membunuh, tapi untuk melindungi dan membangunkan hati yang tertidur." Kalung di lehernya kembali berpendar. Namun kali ini redup karena kekuatan Rati telah nyaris terkuras habis. Ia tahu jika Ki Tunggul menyerang sekarang, ia tidak akan mampu menahan lama. Tapi ia juga tahu malam ini bukan malam kematian, ini malam perhitungan. Bambang menoleh pada Rati lalu pada Ki Tunggul. Tangannya mengepal, matanya kini kembali menunjukkan bara. "Kalau kau yang membuatku jadi begini," katanya perlahan, "maka kau yang harus kutebus." Ia berdiri. Tubuhnya masih rapuh, tapi jiwanya mulai pulih. "Aku bukan muridmu lagi, Ki. Aku cuma manusia yang ingin bebas." Ki Tunggul mengangkat tongkatnya, langit bergemuruh. Tapi kini ia bukan hanya menghadapi Rati, melainkan juga Bambang yang sudah kembali sebagai dirinya sendiri. Di antara sisa-sisa hujan dan cahaya petir yang mencabik langit, dua jiwa yang luka kini berdiri bersama. Si gadis ajian putih dan si preman yang sedang mencari jalan pulang. Pertarungan sejati baru akan dimulai. Kilatan petir menyambar langit Wonosobo malam itu, seakan menyambut kehadiran kekuatan tua yang kembali bangkit.